Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita-cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dan hari spesial nih buat aku ya. Ini backsoundnya kegedean bentar ya. Ini adalah hari spesial buat aku. Cila spesial. Iya. Karena hari ini tuh hari kelahiranku ya. Tanggal kelahiranku ya. Aku ulang tahun. Cila ulang tahun. Anak kamu ulang tahun ya? Iya, aku ulang tahun. Terus dapat kado apa? Nggak dapat kado apa-apa. Sedih banget kan? Ulang tahun yang keberapa, Kak? Nggak usah tanya umur ya. Yang jelas tua banget. Udah 30 tahun, anjay. Alhamdulillah udah menginjak usia 30 tahun dan sampai sekarang belum punya jodoh. Sedih ya. Kenapa semua orang-orang email aku tuh suka banget kalau aku tuh curhat masalah curhat masalah percintaan. Suka sekali orang-orang itu, teman-teman podcast kisah horor, kalau aku itu galau terus gara-gara diputusin pacar aku. Gila kalian semua itu ya. Gak ngerti perasaanku kayak gimana. Ya walaupun sekarang udah bertambah usia di 30 tahun ya, semoga bertambahnya usia ini diberi kesehatan, yang paling penting dilancarkan rezekinya dan dientengkan jodohnya. Serta ya aku doakan buat teman-teman podcast kisah horor yang hari ini tanggal 24 Maret itu lagi ulang tahun juga. Aku mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki ya. Sama aja ya. Serta di sisa umurnya itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sate lewat. Enak banget nih kalau makan. Karena dapat kado apa hari ini? Enggak dapat kado apa-apa. Sama mantan juga enggak ngasih ucapan ya, padahal udah aku kode-kode, udah aku bikinin story. Karena biasanya kalau dia aku WA enggak pernah bales, enggak pernah baca. Tapi kalau aku bikin story dilihat, sedangkan aku udah kode-kode bikin story juga dia bodo amat ya. Mungkin belum jodoh kali ya. Kayaknya aku harus pasrah deh. Sedih kali banget. Enggak spesial banget. Ulang tahun di tahun ini tuh enggak spesial. Ya daripada kita sedih-sedihan terus-terusan ya, daripada aku bersedih hati di hari spesialku ini, mending kita bacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirimkan teman-teman, karena udah banyak banget yang masuk. So langsung aja kita bacakan ya cerita pertama. Oke. Cerita pertama datang dari Adi. Ya. Ini datang dari Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Aku mau berbagi cerita waktu SMP sekitar tahun 2012 di sebuah kampung di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sore itu hari mendung. Dapat dipastikan sebentar lagi akan turun hujan. Sebut aja aku Adi. Aku punya teman namanya Indra dan Bayu.
Jadi kampungku itu jauh dari desa dan harus masuk lagi ke pedalaman, dan jarak satu rumah ke rumah lainnya itu bisa sekitar 15-20 meter. Nah, sebelum memasuki kampung, kita akan melewati kebun kelapa sawit, hutan, dan sebuah rumah kosong. Suatu ketika, aku dan Indra habis pulang kerja kelompok di rumah Bayu yang rumahnya ada di desa, karena cuma aku dan Indra yang tinggal di kampung. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:20. Sebentar lagi maghrib tiba. Jarak dari rumah Bayu ke kampungku itu sekitar 5 km. Ya, walaupun aku dan Indra pakai motor, kurang lebih kita butuh sekitar 30 menitan untuk sampai rumah. Kita berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tua, melaju dengan sedikit ngebut supaya cepat sampai kampung sebelum gelap. Akan tetapi hal yang tak terduga menimpa kami berdua. Di, udah gerimis, gimana nih? Kita hujan-hujanan aja atau neduh dulu? Ya udah, lanjut aja dulu, Ndra. Mumpung belum deres. Lagian kita kan bawa tugas, nanti kebasahan gimana? Sialnya, tiba-tiba hujan semakin deras dan akhirnya kami berdua mau gak mau harus berhenti. Kita berhenti di sebuah rumah kosong sebelum jalan masuk kampung. Ya, bangunan ini sudah lama kosong, entah dari kapan, yang pasti sejak aku kecil juga rumah ini sudah ada. Anjir, hujannya nambah deras lagi. Bangsat, mana belum nyampe, ucap aku di dalam hati. Ndra, neduh aja deh. Hujannya nambah deras nih. Nanti kita masuk angin. Lagian kita gak bawa jas hujan juga. Lalu Indra menjawab, iya, di depan ada rumah kosong itu tuh. Kita neduh di situ aja dulu. Yakin, Ndra, kita neduh di sini, ucapku sambil tiba-tiba kok perasaanku gak enak ya. Ya terpaksa soalnya hujan makin deras juga, mau gimana lagi. Nanti kita basah kuyup, lagian kita juga bawa buku-buku tugas kerja kelompok. Sambil gemeteran karena udah gak kuat kedinginan. Kayak gitu ya. 20 menit berlalu, kita berteduh di rumah kosong ini, dan suara azan maghrib pun terdengar. Seketika azan pun selesai dan tiba-tiba ada suara seperti orang yang sedang mendorong meja di dalam rumah kosong ini. Srek, srek, srek. Tanpa bisa berkata-kata, kita berdua tatap-tatapan sambil gemetaran karena udah merinding dan akhirnya. Denger kan? Ucapnya sambil gemeteran. Iya Ndra, gue juga denger. Udah, kita baca-baca doa aja. Semoga gak kejadian apa-apa. Gue takut banget waktu itu. Perlahan di balik hujan, aku seperti melihat ada seseorang mendekat ke arah kita berdua. Dan ternyata benar. Yang aku lihat adalah seorang kakek-kakek berjenggot putih. Menggunakan pakaian Sunda zaman dulu, serba hitam tapi menyeramkan bagiku. Kakek itu menghampiri kita, dan saya spontan langsung bilang ke kakek itu. Permisi kek, kita berdua numpang berteduh di sini, bentar aja. Mbah itu berkata, panggil saja saya Mbah, anak kecil. Lalu aku menjawab, maaf Mbah, ngomong-ngomong, Mbah ini hantu atau manusia? Anjir, berani banget loh. Maklum, aku belum pernah lihat hantu sedekat ini. Hus, lu kalau ngomong jangan asal-asalan di, gertak Indra. Dasar anak kecil, kalian sungguh polos sekali. Sambil tertawa menyeringai dengan tatapan yang penuh arti. Saya adalah penunggu rumah kosong ini. Sudah puluhan tahun saya tinggal di sini. Tetapi setiap hari saya dibuat marah oleh para muda-mudi yang berani datang kemari hanya untuk memuaskan nafsu birahi. Padahal jika kalian lihat ke dalam rumah kosong ini, kami ada banyak. Dasar, manusia kurang ajar.
gak punya tata krama, sambil dengan nada marah dan emosi. Refleks kami berdua pun melihat ke arah rumah itu dan sial, dasar bangke, ucapku dalam hati. Lemeslah kita berdua. Kulihat muka Indra pucat dan ketakutan gara-gara pemandangan yang kami lihat di dalam rumah itu. Tak tahu sejak kapan kuntilanak itu sedang duduk di sebuah meja sambil mengayun-ngayunkan kaki, dan kulihat jelas mukanya hancur dan darah bercucuran. Ada banyak sekali sosok makhluk gaib di dalam rumah itu dengan berbagai wujud. Tapi kebanyakan makhluk gaib yang aku lihat mukanya gak seserem di film-film horor, kecuali kuntilanak yang duduk di meja itu. Bau anyir pun sekarang sudah mulai tercium, sehingga membuat aku mual-mual, seakan-akan mau muntah. Sementara aku lihat Indra, dia sudah pingsan. Entah mulai sejak kapan dia sudah pingsan di situ. Lalu kakek itu berkata, "Mbah tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kamu anak baik-baik. Semoga banyak anak baik sepertimu, nak. Ingatlah satu pesan yang Mbah sampaikan ini. Makhluk apapun yang mengganggu manusia hanyalah jelmaan jin. Dan apabila jika para manusia melihat kami dengan buruk rupa atau sangat menyeramkan, maka itu ulah manusia sendiri." "Hah? Bah, bagaimana bisa, Mbah? Tapi kuntilanak yang duduk di meja itu kenapa menyeramkan?" tanyaku. Entah sejak kapan aku bisa berbicara dengan makhluk gaib, terutama sosok kakek ini. Semua makhluk gaib itu menampakkan wajah aslinya, karena dia mengetahui pikiranmu yang bersih. Berbeda dengan orang yang pikirannya selalu terbayang dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Dan jadi penampakannya seperti kuntilanak, sundel bolong, pocong, maupun makhluk lainnya itu terjadi akibat gambaran dari pikiranmu. Nah, kalau kuntilanak yang duduk di meja itu, dia adalah korban kecelakaan yang sangat tragis. Waktu dulu dia di arah jalan ini, sehingga yang kamu lihat bentuknya hancur. Ingatlah, nak, kita hidup berdampingan. Sambil tersenyum menyeringai, tapi senyumnya menakutkan bagi diriku. Setelah berbicara seperti itu, kakek itu menghilang dan aku tersadar ternyata aku pingsan. Tapi aku masih gak percaya aku pingsan, yang ada tadi kulihat Indra lah yang pingsan. Indra yang ada dari tadi membangunkanku, sedang sambil menangis bilang, "Alhamdulillah, sadar juga kamu, Di. Kamu pingsan udah hampir 3 jam. Aku mau minta tolong tapi gak ada orang sama sekali. Aku takut, Di. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku berusaha bangunin kamu dengan baca-baca doa. Alhamdulillah, sekarang kamu sadar juga. Ya udah yuk kita pulang. Hujan udah reda juga," ucapnya. Nah, backsongnya kok berhenti? Kenapa ini backsongnya berhenti? Bentar ya guys, backsong berhenti kayak kurang serem deh, kurang greget. Bodo amat lah. Lanjut ya, nggak pakai backsong udah nggak apa-apa. Bangsong. Terus selanjutnya adalah sambil aku naik di motor dan perlahan pergi dari rumah itu, iseng kembali melihat ternyata di rumah itu, dan benar saja banyak sekali makhluk gaib. Entah ada berapa, yang pasti banyak sekali. Kepalaku masih sedikit pusing dan aku bertanya ke Indra, "Dra, sebenarnya gue kenapa? Kok bisa pingsan? Kok bisa sampai 3 jam? Padahal yang aku lihat kamu yang pingsan, Dra," sambil sekali memegang kepala. "Udah, ntar aja pas sampai di rumah. Aku aja gak tahu," dengan nada yang sangat ketakutan. Singkat cerita, kita berdua sampailah di rumah masing-masing.
Sesampainya di rumah, tok tok tok, Assalamualaikum. Lalu ibuku menjawab, Waalaikumsalam. Kok pulangnya malam-malam banget sih? Ibu khawatir tahu. Iya bu, soalnya tadi hujan deras banget. Jadi aku sama Indra neduh dulu di jalan. Oh, ibu kira kamu nginep di rumahnya Bayu. Ya udah, sana mandi lalu makan. Nah, pas di kamar, aku merasa kejadian barusan seperti mimpi dalam hatiku. Masih heran. Dan aku lihat jam di rumah ternyata sudah hampir jam 11 malam. Aneh sekali. Emang perasaan tadi aku seperti beberapa menit. Tapi kok kenapa bisa sampai 3 jam, pikirku. Pagi pun tiba. Aku siap-siap mandi dan sarapan lalu pergi berangkat sekolah bersama Indra. Aku berboncengan. Tadinya aku mau nanya ke Indra, tapi sudahlah, pikirku nanti sajalah. Sesampainya di sekolah, si Bayu langsung menghampiri kita berdua. Woi, kemarin kalian mampir kemana dulu kok? Sampai mamanya Indra nelpon aku. Kalian belum sampai rumah katanya. Sambil dengan muka keheranan. Padahal kan kalian pulangnya dari sore. Lalu Indra bilang, iya, kemarin gue sama Adi neduh dulu, soalnya hujan deras banget. Kita kan bawa tugas kerja kelompok juga, Bay. Oh iya ya, kukira kalian kemana dulu. Tapi kok lama sekali sampai rumahnya? Iya kan nunggu hujannya reda, Bay. Hehehe, sambil senyum. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pulang sekolah. Aku dan Indra langsung pulang ke rumah. Nah, pas sampai di rumah gue bilang, Dra, nanti gue ke rumah ya. Ya udah ke rumah aja. Dibalik dulu ya. Oke, hati-hati Dra. Sorenya aku tiba di rumah Indra. Indra menyuruhku masuk. Aku dan Indra masuk lalu ke kamarnya tanpa basa-basi. Aku langsung menanyakan peristiwa kemarin. Indra, sebenarnya aku kenapa pas kemarin? Jadi, pas waktu azan maghrib, kamu tiba-tiba kayak pusing dan jatuh. Aku berusaha bangunin, ternyata pingsan di. Aku mau bawa ke motor tapi badanmu berat sekali. Ya udah aku baca-baca doa sama surat-surat pendek sebisa aku aja. Terus sampai 3 jam. Syukurlah kamu sadar juga. Ya udah aku langsung ngajak pulang. Lagian aku udah gak kuat lama-lama di rumah kosong itu. Ngeri, banyak suara bikin merinding. Udah gitu kayak banyak sekelebatan lagi. Hah? Kok beda ya? Kalau aku ngerasain pas ada suara meja yang didorong kita ketakutan. Lalu pandang-pandangan. Terus aku ketemu kakek-kakek tua dan ngobrol layaknya sesama manusia. Terus kakek-kakek itu marah. Dia cerita tempatnya ia tinggal sering dipakai tempat mesum para muda-mudi. Terus kita sama-sama lihat makhluk gaib. Nah pas itu lu pingsan, Dra, gara-gara agak kuat nyium bau anyir. Nah aku ngobrol sama kakek-kakek. Beberapa menit kemudian dia ngasih pesan dan habis itu dia hilang. Dan aku sadar kok aku lagi ditepuk-tepuk sama lu, Dra. Kita berdua bengong sambil heran juga kok bisa beda cerita. Setelah kejadian itu, aku dan Indra setiap melewati rumah kosong sebelum pintu masuk kampung itu selalu istighfar dan numpang-numpang. Sekian cerita horor nyata dari aku. Sebelumnya nama-nama aku samarkan ya, Kak. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang jelas maupun tak dimengerti. Mohon bisa memakluminya. Semoga nanti kalau ada cerita horor lagi aku kirimkan dan terima kasih. Oke, thank you banget Adi buat ceritanya ya. Serem kok ceritanya ini ya. Ini banyak banget pesan moralnya ya di cerita episode kali ini, cerita opening kita gitu ya. Ya kalau misalnya ada tempat kosong ataupun mungkin tempat ya yang menurut kalian itu nggak berpenghuni, nggak usah lah dipakai hal-hal yang maksiat, entah itu dibuat mesum lah atau mungkin dibuat hal-hal yang tidak baik, mungkin memakai obat terlarang dan lain-lain gitu ya. Itu kita nggak tahu ya di lokasi itu tuh penunggunya siapa, karena memang setiap tempat, entah itu rumah kalian, entah itu sumur, kamar mandi, apapun itulah, sekolah,
gedung hotel apapun itu tuh semua juga ada penghuninya bro gitu kan, tergantung manusianya tersebut memperlakukan seperti apa gitu. Ya kalau nggak bisa mesum, kalau misalnya mau mesum ya mending di hotel aja anjing kan, masa nggak modal sih mau mesum gitu. Oyo kan juga banyak diskonnya gitu loh, 80.000 anjir, masa nggak bisa nih modalin buat 80.000 buat mesum di sana, buat beli rokok bisa, buat modal mesum nggak bisa, aneh lu. Lagian mesum di rumah kosong, tapi ada loh di Surabaya kayak gitu. Yang pertama itu yang paling terkenal itu di Rumah Hantu Darmo. Nah itu Rumah Hantu Darmo itu selain rumahnya angker, rumah megah yang angker karena cerita pesugihan, dulu itu lokasi tersebut juga sering dibuat mesum oleh sekelompok anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab. Selain dibuat mesum juga pernah dibuat buat mabuk-mabukan apa segala macem. Dan sekarang itu yang paling sering itu tempat itu dipakai buat minta nomor, anjir, gila sumpah, minta nomor togel di situ. Terus yang masih beroperasi sampai sekarang adalah Yellow Flower. Kalau orang Surabaya itu pasti tahu tempat Yellow Flower itu apa. Yellow Flower itu pemakaman umum Nasrani atau Chinese gitu ya, pokoknya yang non muslim lah ibaratnya kayak gitu. Dan lokasi itu tersebut biasanya dipakai buat mesum, buat ibaratnya orang-orang yang menjual atau menjajakan dirinya gitu di sana. Dan kebanyakan sih yang singgah di sana itu wanita jadi-jadian kayak gitu ya, maksudnya bencong gitu yang di sana itu. Aduh terkenal banget itu Yellow Flower di situ tuh, gila. Jadi kalau kalian mau cari bencong mending di Kembang Kuning. Surabaya itu legend banget di situ. Sampingnya Kembang Kuning Doli, tapi Doli udah tutup. Gitu deh. Oke, next kita lanjut ke berikutnya ya, cerita berikutnya. Ntar dulu. Oke. Pengalaman supir mobil rental diteror kuntilanak penunggu jembatan Pungangan, Pandansari, Batang, Jawa Tengah. Halo Kana, kali ini cerita horor aku adalah pengalaman dari seorang supir mobil rental bernama Bro Tarno. Dari rental mobil itulah ya, nggak usah disebutkan. Yang lokasinya ada di daerah Batang, Jawa Tengah. Pengalaman ini terjadi relatif masih hangat sekitar awal bulan Juli 2020. Ceritanya begini kak. Waktu itu Tarno dapat job mengantar rombongan santri dari Pekalongan menuju ke suatu tempat. Singkat kata, acara sudah selesai dan Tarno mengantar rombongan pulang ke Pekalongan. Sampai di Pekalongan sekitar jam 1 malam. Nah, waktu itu pas Jumat Kliwon. Karena tempat para santri itu terletak di daerah perbatasan Pekalongan Batang Pedalaman, pulangnya Tarno tidak melewati Jalan Raya Pantura, melainkan melewati jalan alternatif Pekalongan Batang via Pandansari, Warung Asem, Monotunggal. Anjir, gue nggak tahu anjir ini. Ya itulah pokoknya orang Jawa Tengah pasti tahu. Pak Tarno menyetir mobil sendirian. Tengah malam Jumat Kliwon pula. Melewati jalan yang sepi. Jalan tersebut kanan kirinya masih banyak pohon-pohon dan masih jarang rumah-rumah penduduk. Sesampai di daerah Pandansari, Pak Tarno melewati sebuah jembatan yang bernama Jembatan Klendo. Di dekat jembatan ada sebuah kuburan namanya kuburan Pungangan. Ketika mobil memasuki jembatan, tercium bau wangi. Bau bunga melati yang sangat menyengat dan sesekali bergantian bau bangkai yang juga menyengat. Spontan tengkuk Pak Tarno langsung merinding.
terlihat di pinggir ada seorang perempuan memakai gaun putih. Pak Tarno berusaha tetap tenang. Namun 10 meter setelah melewati kuburan Klendo, ketika Pak Tarno mengecek kondisi jalanan yang telah dilalui via kaca spion dalam mobil, yaitu yang ada di tengah, terlihat penumpang gelap duduk di jok belakang sebelah kanan. Anjir. Perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya dan sebagian badannya. Oh my god. Kuntilanak. Ketika Tarno menceritakan ke Yudi Batang, Pak Tarno tidak berani menyebut kata kuntilanak. Pak Tarno kaget bukan kepalang. Spontan Pak Tarno menengok ke belakang. Namun tidak ada apa-apa di jok belakang. Pak Tarno berusaha mengendalikan mobilnya, walau perasaan takut luar biasa menghinggapi tubuhnya. Satu hal yang dikhawatirkan Pak Tarno yaitu bila tiba-tiba kuntilanak yang duduk di jok belakang tahu-tahu mencekik leher dan menggigitnya. Vampir kali ya. Kembali Pak Tarno menatap ke depan karena rasa cemas dan takut. Pak Tarno kembali melihat ke kaca spion dan kuntilanak tersebut terlihat kembali duduk di jok paling belakang sebelah kanan. Kok mati lagi nih backsongnya. Nyampe mana nih? Mulut seperti terkunci. Jangankan mau teriak, mau berdehem saja gak bisa. Pak Tarno berusaha memaju mobilnya agar segera sampai di perkampungan. Tidak berapa lama sampai juga Pak Tarno di perkampungan penduduk. Segera Pak Tarno membuka pintu dan melompat tanpa menengok ke belakang lagi. Pak Tarno langsung menuju ke sebuah rumah penduduk. Tidak peduli tengah malam. Pak Tarno menggedor-gedor pintu rumah tersebut dengan harapan ada seseorang yang menolongnya. Dok, 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 dok. Pak, tolong, buka pintunya, Pak. Ditunggu hingga 15 menit, pemilik rumah tetap tidak membukakan pintu. Rasa takut, cemas, merinding bercampur menjadi satu. Pak Tarno berusaha membalikkan badannya sembari melihat mobilnya. Ternyata makhluk lelembut yang tadi sudah tidak terlihat lagi. Namun Pak Tarno tetap tidak berani kembali ke dalam mobil. Ngeri kalau nanti tiba-tiba kuntilanaknya nongol lagi. Pak Tarno berusaha menghubungi teman-temannya via telepon genggam. Namun sial, hampir semuanya tidak ada yang menjawab. Pak Tarno masih duduk bersimpu di depan pintu rumah penduduk. Pak Tarno mencoba lagi menelpon salah satu temannya yang tinggal di daerah Siwatu, namanya Sikus. Rupanya Sikus mengangkat teleponnya dan terjadilah percakapan di bawah ini. Halo, Kus? Iya, halo, No. Ada apa pagi-pagi buta menelpon? Ini, Kus, saya butuh bantuan. Lampu depan mobil saya mati. Tarno sengaja tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya karena khawatir Sikus tidak membantunya. Kamu sekarang posisi di mana? Saya posisi di desa Kaliwareng, Kus. Tolong segera kamu kesini jemput saya ya. Oke, saya segera meluncur ke sana dengan sepeda motor. Tarno kegirangan karena akhirnya ada temannya yang mau menjemputnya. Sembari menunggu Sikus, Tarno menyetel musik. Oh, motor berisik. Tarno menyetel musik keras-keras di HP-nya sembari menikmati sebatang rokok. Setengah jam berlalu, sampai juga Sikus ke lokasi di mana Tarno berada. Setelah mengobrol-ngobrol sebentar, mereka berdua bersama-sama mengecek lampu mobil. Tarno tetap merasa was-was, tapi tetap tidak menceritakan kejadian serem yang barusan dialaminya. Setelah dicek, wah, lampunya normal tuh, masih bisa menyala, ujar Sikus. Tapi tadi lampunya mati, Kus, jawab Tarno. Ya udah, sekarang kita pulang aja.
Saya nyetir mobil di depan, kamu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor, ujar Tarno. Dan mereka berdua pun pulang dengan berkendara beriringan. Tarno menggunakan mobil dan Sikus mengikuti dari belakang dengan Honda Karismanya. Selama perjalanan dari Kaliwareng hingga tempat rental mobil di Batang, Tarno tidak merasakan hal-hal aneh lagi. Tarno pikir, wah, paling kuntilanaknya sudah pulang kembali ke kuburan Klendo. Sampai di Batang, Tarno turun dari mobil dan berusaha mengajak Sikus untuk masuk ke rumah. Ternyata ketika Tarno menyamperin Sikus lagi berdiri terpatung seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Kus, ayo masuk. Tarno segera menyampiri Sikus. Sikus lagi berdiri terpatung seperti melihat sesuatu ke dalam rumah. Tarno melihat tangan dan kaki Sikus dredeg, gemeter. Segera mereka berdua masuk ke dalam rumah. Dan setelah minum air putih dan kondisi agak tenang, Sikus baru cerita. Ketika dia naik sepeda motor, di belakang mobil Tarno, menurut penglihatan Sikus, mobil Tarno bergerak naik turun seperti ada sesuatu yang duduk sambil bergoyang-goyang di atas mobil. Dan lama-lama terlihat segerombolan makhluk-makhluk mengerikan di dalam mobil dan satu kuntilanak duduk di atas kap mobil hingga mereka sampai di tempat rental mobil. Akhirnya mereka berdua tidak tidur hingga pagi tiba dan keesokan harinya Sikus jatuh sakit namun bisa sembuh setelah dipanggilkan seorang kiai. Ternyata belakangan baru diketahui bahwa di daerah Pandansari setiap malam Jumat memang sangat angker. Penduduk setempat tidak ada yang berani melewati jembatan Pungangan dan kuburan Klendo kali ya, bila malam hari tiba. Sekian cerita dari saya, Kak, tentang pengalaman teman saya. Mohon maaf jika cerita saya kurang seram. Oke. Kuburan Klendo yang ada di daerah Pungangan. Coba kita cek ya, kuburan Klendo. Apa serem ya? Kuburan oh ya nggak bisa ya, error bro. Kuburan anjir, iya lupa, B-ku nggak bisa, fuck man. Kuburan Klendo, mungkin ada teman-teman podcast kisah horor itu yang rumahnya di daerah Batang gitu ya, atau mungkin daerah dekat sama kuburan Klendo, dan pasti ada cerita horor tentang kuburan Klendo gitu ya. Mungkin cerita yang sama dengan ceritanya Pak Tarno ini ya, yang diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di kuburan Klendo tersebut, atau mungkin kayak gimana ya? Oh, ternyata cerita ini itu udah ada ya. Aku cek di mana ini? Di website. Ternyata cerita ini ada di website juga gitu loh. Di mana ini ya? Mungkin cerita ini punya orang kali. Di websitenya yudibatang.com itu. Ya mungkin ada teman-teman yang mungkin ceritanya sama dengan ceritanya Pak Tarno yang diganggu hantu di sekitaran kuburan ya, karena emang di makam itu lebih serem anjir. Di Semarang itu yang paling serem adalah kuburan yang ada di daerah mana sih? Aku lupa namanya, kuburan apa itu namanya. Ada paling serem di situ. Kalau di Surabaya itu yang paling serem itu kuburan
kuburan kembang kuning ya, karena banyak bencongnya. Itu yang paling serem. Kalau di Sidoarjo itu ada namanya kuburan makam Mr. X. Jadi makam misterius di sana itu. Jadi itu makam itu semuanya itu adalah makam dari semua jenazah-jenazah yang tidak dikenal ataupun mungkin tidak ada identitasnya yang dimakamkan di sana gitu. Atau ada juga makam ini terduga teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 terus dimakamkan di situ gitu. Banyak banget di situ kejadian-kejadian aneh. Cuma aku belum dapat nih cerita dari podcast kisah horor. Jadi teman-teman podcast kisah horor tentang di hantu ganggu yang ada di makam Mr. X itu ya, yang ada di Sidoarjo. Lebih tepatnya aku kurang tahu ya Sidoarjo sebelah mana. Kayaknya enak banget ini kalau dieksplor di sana. Oke, next ke cerita terakhir. Judulnya adalah penjual nasi goreng misterius. Halo kak, namaku Bimo. Aku bekerja di perlintasan kereta api. Saat harus dipindah dari pos perlintasan lain, aku sangat sedih. Karena di pos lamaku sangat ramai dan pemilik rumah dekat posku sangat ramah. Ternyata aku dipindah di perlintasan kereta api di daerah Madiun. Memang daerah situ kalau malam cukup ramai. Namun pada saat pada saat tidak musim tebu dan kiriman barang, rasanya sepi sekali di sana. Cuma ada 1-2 mobil yang lewat. Namun pada suatu hari aku sedang sendiri di sana. Para penjual sudah tutup dan kereta terlambat sampai jam 10:30. Pada saat aku sudah beres-beres mau pulang, aku merasa lapar. Dan tiba-tiba ada seorang pedagang nasi goreng yang lewat. Dia menawariku nasi goreng, lalu aku memesan 1 piring. Saat sudah matang, nasinya langsung kumakan seperti tidak makan 1 tahun. Setelah selesai, aku bayar nasi gorengnya dengan uang 50 ribuan. Ternyata tidak ada kembaliannya. Lalu orang itu mencarinya di laci gerobaknya. Karena aku mau buang air kecil, ku tinggal saja orang itu. Setelah kembali ke pos habis buang air kecil, penjual nasi goreng itu pun menaruh uang kembalian di mejaku. Lalu aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku pun tidur. Saat keesokan harinya aku mau beli rokok. Aku tidak punya uang receh. Lalu aku ingat kalau ada kembalian di seragamku. Aku begitu kaget sampai jatuh seragamku. Ternyata uang kembalian itu berubah jadi daun. Lalu aku pun berangkat kerja kembali ke posku. Ternyata bekas nasi gorengku tadi malam berubah jadi kerikil. Aku sampai muntah-muntah keluar. Lalu aku dihampiri oleh pedagang. Kemudian aku bertanya tentang penjual nasi goreng tadi malam. Berdasarkan cerita mereka, ternyata penjual nasi goreng itu adalah orang yang hilang secara misterius di daerah ini. Sorry kalau gak serem karena masih newbie kak. Thank you udah dibacakan ceritanya. Ya ini sih menurutku serem anjir. Gila kan ya. Pesen nasi goreng kita makan ternyata itu makanannya berubah jadi kerikil. Coba bayangin kalau di kerongkongan kalian ada pasir-pasir, di lambung kalian ada batu-batu kerikil-kerikil besar-besar. Keras anjir sumpah, merotol iku untumu yo. Gak bisa ngebayangin gitu loh. Dibilang gak serem, ini serem ini menurutku. Apalagi kalau seandainya itu, gue gak bisa ngebayangin. Yang aku bayangin tadi sebelum aku baca kalau ternyata itu nasi berubah jadi kerikil itu apa? Nasi goreng itu berubah jadi cacing atau ulet atau mungkin belatung. Itu yang dalam pikiranku. Ternyata berubah jadi kerikil. Lebih parah coy. Kelihatan kayak apa ya? Ya makan batu gitu loh cuy. Terus berubah jadi daun. Ini mengingatkanku pada saat film-filmnya Susana ya, yang tahu nggak kalian adegan kalau pas Susana beli kerupuk 2 toples
gede, terus dimakan semuanya berlahap, terus si pedagangnya dikasih uang banyak gede, dan pas nyampe rumah uangnya itu berubah jadi daun. Gila kan? Itu yang aku bayangin sekarang gitu loh. Aduh, tapi masih baik-baik aja kan mas lambungnya, semoga gak kenapa-napa ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini ya. Udah 39 menit aku nemenin kalian. So, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita serem, entah itu dari pengalaman pribadi kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, pacar, selingkuhan, ataupun mungkin pelakor kalian, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Anna Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio podcast kisah horor. Nah, kalau kalian lebih enak tuh praktis itu mending ngetik aja di Google Form gitu ya. Tinggal kalian mampir ke Instagram podcast kisah horor, terus di situ klik link tree yang ada di bio-nya, ceklik. Terus di situ ada 3 link deh. Yang pertama link menuju ke Google Form untuk kalian bercerita, mengetik-ngetik Ria, jangan lupa judulnya ya. Yang kedua adalah link menuju ke channel YouTube aku, walaupun sekarang udah nggak nge-YouTube lagi, tapi seenggaknya ya menambah-nambah AdSense juga lah. Terus yang terakhir adalah link menuju ke Spotify gitu. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor, dan jangan lupa mampir ke Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow ya Instagramnya agar followersnya itu banyak, terus bisa swipe up kayak gitu kan. Siapa tahu dapat endorse kan, lumayan, alhamdulillah. Kayak gitu. Akhir kata saya Ana undur diri dan sampai jumpa.